Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nela Susilawati, CGP Angkatan 11 Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya dibimbing oleh Ibu Julia MPD sebagai fasilitator dan Bapak Deli Rusman SPD sebagai pengajar praktik. Dalam filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntut, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah saya menganggap pembelajaran hanya mentransfer ilmu semata sehingga saya lebih fokus pada ketercapaian materi. Pengajaran berpusat pada guru. Guru hanya memberikan materi dan penugasan tanpa melibatkan peran aktif peserta didik secara penuh untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini? Saya lebih menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan masih belum mencapai kesempurnaan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran bukan hanya mentransfer ilmu menambah pengetahuan saja, tetapi lebih menuntun dengan sadar dan sabar, memfasilitasi murid untuk dapat menumbuh kembangkan kemampuan, potensi dan bakatnya. Dengan trilogi Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya kembali sejatinya guru harus mampu memberikan teladan, memberikan motivasi, kesempatan untuk menuangkan ide, memberikan kesempatan untuk mencoba dan memberikan dorongan semangat dan kepercayaan kepada murid, dan kita sebagai pendidik harus yakin akan kemampuan murid. Sebagai pendidik harus mampu menumbuhkan budi pekerti yang baik agar mengolah cipta, menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan rasa, olah karsa, memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Hingga keempatnya seimbang, terciptalah kesempurnaan budi pekerti dan kebijaksanaan. Memperhatikan semua aspek pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Memberi ruang kepada peserta didik sebagai subjek pembelajaran, memberikan kebebasan berekspresi dan berkreasi, mengemukakan pendapat secara percaya diri. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhannya, menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman dengan melibatkan murid sebagai student center. Merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik kodrat zaman maupun kodrat alam, serta relevan dengan konteks kebudayaan. Kemudian menerapkan pembelajaran abad 21 dan menerapkan karakter profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian melakukan tindak lanjut dengan melakukan refleksi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran, memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid sehingga terciptanya pendidikan yang berorientasi pada murid atau student center. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam